ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kuliah ilmu komunikasi Islam. Hari ini kita masih membincang tentang prinsip-prinsip ilmu komunikasi Islam. Sudah 6 kita pelajari, silahkan lihat di link-link sebelumnya tentang ilmu komunikasi Islam, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa langsung kita pahami bahwa dia bagian dari runtutan yang penting dari seluruh prinsip yang ada. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip yang ketujuh, yaitu prinsip pengawasan namanya. Prinsip pengawasan. Sebelumnya kita belajar tentang prinsip pahala dan dosa. Sebelumnya lagi kita belajar prinsip syukur, mensyukuri nikmat komunikasi. Sebelumnya kita belajar tentang keikhlasan dan kejujuran. Sebelumnya kita belajar tentang pembelajaran. Sebelumnya dan pertama kita sudah mempelajari prinsip proporsional. Ini semuanya saling terkait dan sangat-sangat penting. Pencinta ilmu komunikasi Islam, prinsip pengawasan yaitu prinsip ketujuh secara umum, atau prinsip kedua yang lahir dari konsep dasar bahwa komunikasi itu berefek dunia akhirat. Komunikasi berefek dunia akhirat. Prinsip pertama kemarin sudah kita pelajari adalah prinsip pahala dan dosa. Dan kedua, prinsip bahwa komunikasi itu berefek dunia akhirat adalah prinsip ini harus ada kita merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan prinsip pengawasan. Pendengar dan pencinta ilmu komunikasi Islam, dari mana prinsip ini muncul? Prinsip pengawasan ini dari mana muncul? Kalau kita mau melihat bahwa kita baru merasakan diawasi oleh Allah kalau kita beriman. Nah, inilah distingsi dari komunikasi Islam, bahwa kita merasa diawasi itu karena muncul daripada kita itu beriman kepada Allah dan beriman bahwa malaikat itu selalu mengawasi apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Walaqad khalaqnal insan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sampai bisikan hati itu diketahui oleh Allah, nggak ada yang tersembunyi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini gambaran ya orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi darinya. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan, yang lain duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
Jadi prinsip ini muncul dari apa? Keimanan. Inilah prinsip berkomunikasi secara Islami. Dia muncul dari orang-orang yang beriman bahwa Allah selalu mengawasinya. Allah menugaskan malaikat juga untuk mencatat apa yang dilafazkan dan dikeluarkan oleh kita. Pencinta ilmu komunikasi Islam, prinsip pengawasan dalam istilah agama dinamakan dengan muraqabah. Jadi prinsip pengawasan ini dalam istilah agama dikatakan dengan muraqabah, yaitu merasa, selalu merasa diperhatikan dan dipantau. Selalu merasa diperhatikan dan dipantau. Orang yang selalu merasa dipantau biasanya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statementnya. Nah, ini yang perlu dari prinsip pengawasan adalah bagaimana upaya kita untuk menajamkan prinsip pengawasan ini dalam diri kita. Yang perlu adalah bagaimana menajamkan prinsip merasa diawasi itu di dalam diri kita. Pencinta ilmu komunikasi Islam, di antara cara untuk kita menajamkannya adalah kita harus berikrar harian. Ikrar harian kita bahwa jiwa dan hati ini memerlukan ikrar harian. Jiwa dan hati memerlukan ikrar harian. Bahkan ikrar saat demi saat. Jadi kita perlu ikrar. Kita perlu ikrar. Kenapa? Hati yang tidak diikat dengan ikrar sangat rentan penyimpangan dan sangat mudah untuk lalai. Kita sebenarnya tahu. Kita tahu betul Allah mengawasi kita. Kita tahu itu. Kita tahu betul bahwa kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang kita telah lakukan di hari perhitungan nanti. Tetapi kenapa kita berani dan nekat berbuat dosa? Nah, ini yang menjadi perlu. Prinsip pengawasan ini penting, tapi bagaimana menajamkannya sehingga kita menjadi tidak berani untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa. Nah, agar selamat meniti jalan kehidupan ini, kita berkomunikasi yang dikatakan oleh para tokoh, sekitar 90% kehidupan manusia itu aktivitasnya sehari-hari itu berkomunikasi. Supaya selamat itu paling tidak ada 6 langkah, dan 6 langkah ini penting untuk kita ambil. Yang pertama, musyaratah, bikin syarat untuk diri. Yang kedua, muraqabah. Tadi muncul muraqabah itu setelah kita bikin syarat. Tapi setelah muraqabah itu ada kelanjutannya, yaitu ada namanya muhasabah. Kita melakukan evaluasi. Setelah muhasabah ada muaqabah. Ternyata dalam evaluasi itu ada hal-hal yang tidak pas, kita hukum diri. Kemudian yang kelima ada mujahadah. Kita bersungguh-sungguh untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita. Yang keenam ada mu'atabah, mencela diri, kritik diri kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, ini menjadi penting di dalam kita menajamkan pengawasan kita di hadapan Allah saat kita ingin berkomunikasi. Contoh, ada musyaratah. Ada musyaratah namanya. Musyaratah, kita menetapkan syarat dengan diri. Karena sebenarnya Allah banyak dalam ayat Al-Quran itu menyatakan hidup ini ibarat perdagangan. Allah menghargai diri kita saat kita sukses mengelola modal yang diberikan oleh Allah. Modal itu berupa kesehatan, kesempatan hidup, dikasih perangkat-perangkat komunikasi, itu modal. Modal dikasih oleh Allah. Agar modal yang diberikan Allah tidak mudah diselewengkan, kita perlu membuat syarat-syarat perjanjian yang harus dipenuhi. Kalau Allah ngasih modal nih, Allah kasih modal, kita harus bikin syarat-syarat perjanjian supaya kita nggak menyelewengkan modal. Nah, komunikasi modalnya adalah kita dikasih pendengaran, penglihatan, kemudian fuad, sebagainya kita diberikan oleh Allah. Supaya kita nggak menyelewengkan fungsi itu, kita perlu syarat. Nah, memenuhi syarat adalah di antara faktor diterimanya seseorang di hadapan Allah. Aku kasih ini kata Allah, tapi penuhi syaratnya. Ketika kita memenuhi syarat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima persyaratan kita itu. Syarat itu adalah selalu
membersihkan diri dan menghindarkan kekotoran. Syaratnya adalah bersihkan diri, hindari kekotoran. Nah, ini dia yang paling penting. Ini penting sekali. Ketika kita menggunakan prinsip ikhlas, suci, bersih, sudah kita pegang itu prinsip. Kemudian hindari kotoran. Tadi kita sudah pegang prinsip pahala dan dosa. Nah, kalau kita sudah bikin syarat, berusaha untuk menjaga kebersihan diri, ya, menjaga untuk tidak mengotori diri, selalu berusaha untuk suci dan lillahi ta'ala, maka Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang selalu mengotorinya. Nah, setelah kita bikin syarat bahwa Allah kasih kita modal perangkat komunikasi, kita sudah berjanji kepada Allah untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya setiap hari, pagi, petang, dengan ayat, dengan hadis yang telah kita pelajari sebelumnya itu. Lihat link sebelumnya. Ya, apa dalilnya? Ya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari. Pagi-pagi minta supaya sehat badan kita, sehat pendengaran kita, sehat penglihatan kita. Lalu setelah itu kita perlu muraqabah. Nah, muraqabah ini adalah kita berusaha untuk memantau supaya yang kita bikin syarat ini, janji-janji di pagi hari kita ini, kita laksanakan tidak. Ada nggak yang kita langgar? Terus kita kawal nih. Omongan kita di pagi hari minta disehatkan badan, disehatkan pendengaran, disehatkan penglihatan, itu kita minta. Ada nggak yang kita langgar? Ada enggak? Kawal tuh, kawal supaya tidak ada pelanggaran. Itu namanya muraqabah. Kita mengawalnya supaya kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawal dan melihat apa yang kita lakukan. Nah, persyaratan itulah yang disebut dengan muraqabah, ya, dengan muraqabah. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam menajamkan hal seperti itu menjadi sangat penting bagi kita. Nanti setelah kita muraqabah, ternyata ada hal-hal dalam kehidupan, ya, berikutnya di sore hari kita muhasabah. Ada nggak yang kita langgar, ya? Tadi saya pagi sudah bersyarat, mulut tidak dipakai untuk yang baik, yang tidak baik, mata tidak dipakai untuk yang tidak baik, telinga tidak dipakai untuk tidak yang baik. Sorenya muhasabah, ya, sorenya muhasabah. Nah, kalau kita temukan ternyata di sore hari tersebut ada hal-hal yang tidak pantas kita lakukan sepanjang hari, kita perlu muaqabah, namanya menghukum diri. Menghukum diri dengan apa? Upayakan kita akan ganti mata yang tidak baik ngelihat itu, kita ganti untuk melihat yang baik-baik. Terus seperti telinga yang dipakai untuk yang tidak baik itu, kita pakai untuk yang mendengarkan berlipat-lipat yang baik-baik. Itu namanya muaqabah. Dan selanjutnya setelah muaqabah itu perlu mujahadah. Kita tingkatkan semangat kita untuk lebih memanfaatkan mata, telinga, lisan untuk hal-hal yang baik-baik. Satu kesalahan kita mujahadah dengan sekian banyak untuk menutup kesalahan-kesalahan tersebut dengan banyak menggunakan telinga, mulut, kemudian pendengaran untuk hal-hal yang baik-baik. Kemudian terakhir untuk menajamkan rasa muraqabah adalah dengan mu'atabah. Mu'atabah itu semacam koreksi diri. Kita mengkritik diri, kenapa melakukan ini, begitu seperti itu, sehingga kita akhirnya balik untuk kembali tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, prinsip muraqabah ini menjadi sangat penting, pengawasan di dalam berkomunikasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita di dalam mengawal diri di dalam berkomunikasi, yaitu prinsip muraqabah atau prinsip pengawasan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.